Assalamualaikum Pak De, perkenalkan nama saya Andi Husni Mubarok. Saya ingin bertanya tentang masih tentang pendidikan. Nah, berbicara pendidikan, di Indonesia ini terbagi dua ya lembaga pendidikannya. Yang pertama itu lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta. Nah, yang ingin saya bahas itu mengenai pendidikan swastanya. Nah, di swasta itu untuk sarana prasarana sekolah itu tidak memadai dan ini sangat dikeluhkan oleh guru, murid, dan juga orang tua murid. Nah, jika Pak D seandainya menjabat, apa yang akan Pak D lakukan untuk merealisasikan hal tersebut gitu? Terima kasih. Maksudnya sekolah swasta itu lebih jelek daripada sekolah negeri gitu? Apa kebalikannya? Ya bisa seperti itu. Betul. Hah? Prasarana Dan prasarana sekolah swasta itu lebih jelek daripada tertinggal ya? Lebih tertinggal. Itu sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa, itu aneh sebenarnya. Kalau di luar negeri private school tuh biasanya lebih hebat gitu ya, lebih maju, lebih ya, karena kalau menurut saya sih gini, ada hal-hal yang tidak dipikirin sama itu tadi, bingung tadi, ini sebenarnya urusannya Menteri Agama atau urusannya MUI, ya kan? Jadi sekolah swasta yang Islami maksudnya? Ya mau Islam mau itu semuanya ya, sekolah swasta semuanya ya? Biasa swasta seperti itu. Ya swasta itu kan berarti kan sebenarnya bukan urusan pemerintah kan sebenarnya. Sebenarnya kan swasta bukan urusan pemerintah, tapi pemerintah mungkin bisa memfasilitasi. Jadi swasta itu lebih kepada mereka-mereka yang mempunyai dana yang sesungguhnya tidak digunakan untuk berbisnis kan sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara sekolah swasta di Jakarta, banyak juga sekolah swasta yang bagus ya, cuman nih mahal harganya gitu loh. Mahal harganya. Kalian pasti kaget-kaget nanti kalau tahu SD per tahunnya berapa, SMP per tahunnya berapa, SMA per tahunnya berapa, itu mungkin lebih mahal daripada kuliah negeri ya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah swasta-swasta untuk kelas menengah ke bawah ya. Kalau swasta kelas menengah ke atas, saya rasa di Jakarta, saya nggak tahu di tempat lain ya. Di Jakarta ini benar-benar cukup banyak. Jadi asal punya duit banyak, ya bisa menghasilkan pendidikan yang baik. Jadi sarannya ya memang harus kaya. Kalau kaya itu bisa mengakses kesehatan dengan baik, bisa mengakses pendidikan dengan baik. Jadi sebenarnya ya pemerintah harusnya daripada digarong sama koruptor Jiwasraya, Asabri dan lain-lain itu triliunan, ya kan? Lebih baik uangnya itu dibuatkan sarana pendidikan. Mungkin tidak melalui Menteri Pendidikan ya, mungkin ada jalur-jalur lain di mana ya mungkin tadi bisa ada Kementerian Pendidikan swasta misalnya ya. Jadi tidak membebani Kemendikbud. Jadi ada swasta yang mengatur keuangan untuk sekolah-sekolah swasta yang menengah ke bawah melalui dana-dana taktis yang bisa diperoleh dari sumbangan-sumbangan atau dari dana-dana CSR juga bisa sebenarnya. Cuman kan kita kan nggak pernah tahu dana-dana CSR itu digunakan buat apa, kan kita nggak pernah tahu laporannya buat apa. Dari BUMN itu keuntungannya berapa, dana CSR itu apa, kita nggak pernah tahu. Jadi menurut saya ya karena memang pendidikan itu paling penting sebenarnya. Jadi tidak hanya pendidikan yang negeri, tapi juga pendidikan yang swasta. Jadi sebenarnya harus ada pos-pos tertentu untuk pendidikan swasta di mana anak-anak sekolah yang hanya bisa mengakses sekolah swasta kelas menengah itu bisa mendapatkan, nggak usah yang mewah lah, yang penting layak aja kan, ya kan? Yang penting layak. Jadi ya memang kita harus akui tidak banyak tokoh atau pemimpin yang mikirin pendidikan di Indonesia, ya kan? Presiden kita aja mikirinnya bangun jembatan melulu, bangun jalan tol, ya kan? Belum ada kan presiden yang ngerjain sekolah di mana-mana, ngerjain sekolah di mana-mana, ya kan? Karena pendidikan itu mungkin keuntungannya nggak terlalu banyak.
Kalau bikin jalan tol untungnya gede. Pinjem duit dari bank asing, ya kan? Kalau sukses fee-nya 1%, 2% lumayan, ya kan? Bangun ibu kota, ya kan? Berapa kemarin tuh yang gagal tuh? 100 miliar US. Itu sama dengan 1.400 triliun. Bayangin aja, 1.400 triliun untuk bangun ibu kota yang sebenarnya nggak perlu. Iya, Pak. Betul. Iya kan? Bayangin aja 1.400 triliun itu buat bangun sekolah swasta. Berapa banyak gitu? Ya, ya kan? Iya. Tapi karena kalau mau ngitung success fee, misalnya SoftBank itu jadi menggelontorkan kreditnya untuk bangun IKN 1.400 triliun, success fee 1% aja berapa coba? Hitung Johnny. Mana Johnny? Ke kantor, Bos. Loh. Gimana sih? Bentar, istirahat dulu. Jadi bayangin aja kalau ada duit 100 miliar US, yaitu kira-kira 1.400 triliun. Bayangin aja kalau dibangunkan sekolah swasta di kota-kota besar aja, nggak usah kota-kota kecil ya, kota-kota besar. Bayangin aja 1.400 triliun. Jadi memang ya kita nggak tahu ya, tapi kan ketika misalnya SoftBank nggak mundur dan mencairkan 1.400 triliun, itu pasti ada namanya success fee, itu nggak mungkin nggak ada. Bayangin aja success fee dari 1.400 triliun itu kira-kira misalnya 2% aja ya. Berapa John? Coba 2% dari 1.400 triliun coba. Dari 1.400 triliun. Baik berapa? Masa nggak bisa John? 1.400 triliun, ya 1.400 triliun. 10%-nya aja 140 triliun. 10% tuh. 10% 140 triliun. 1%-nya berarti 1,4 miliar. Hah? 1,4 miliar. Enggak dong. 10%-nya 140 triliun. Ya kan? 10% tuh. 1% berarti? Oh, ya. 1,4 T. Hah? 14 triliun dong. 1.400 triliun, 10%-nya 140 triliun, ya kan? 1%-nya 14 triliun. Kalau 2% berarti 28 triliun. Itu success fee-nya aja itu 28 triliun, bayangin aja. Jadi seandainya proyek IKN itu jadi, kreditnya diturunin oleh SoftBank 1.400 triliun, itu pasti ada yang namanya success fee. 2% aja, itu nggak mungkin nggak ada, success fee pasti ada, 2% aja. Itu ada yang mendapat kekayaan sekitar 28 triliun. Jadi paham ya? Ini paham ya. Jadi kenapa itu harus ada, itu ya, begitulah kira-kira. Setiap hutang yang berkucur, itu pasti ada success fee, nggak mungkin nggak ada. Jadi semakin hutangnya semakin banyak, success fee-nya semakin besar. Untuk siapa? Pribadi. Nah, nggak tahu. Yang jelas bukan untuk pendidikan swasta, dan yang jelas tidak untuk membangun sekolah swasta. Udah gitu aja. Ini begitu Mas kira-kira jawabannya. Jadi semoga kita ke depan mendapatkan pemerintah yang lebih oke dari sekarang. Pertanyaan berikutnya. Jadi di Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses pemiskinan melalui bocornya simpul di Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijuali semua. Kita terasa kan pekerjaan sulit, begini, tapi kita tidak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. HP-nya 3, pulsanya tidak ada. Jadi gaya-gaya itu kenapa? Pekerjaan tidak ada, itu outsourcing banyak sekali, pengangguran luar biasa, dan ekonomi ini menyentral. Sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia plus ekonomi kuat asing. Politik ini diliberalkan begitu rupa, sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Sehingga kalau sampai milih, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena ini adalah tempat untuk berlindungnya umat ini semua. Nah, kalau undang-undang sini jebol setiap hari, kita ini kan seperti menahan banjir tapi dihilir. Sementara hulunya terus ngirim banjir. Ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia itu hasil.
undang-undang tambang tanah air, undang-undang tentang penyewaan lahan. Dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional, begitu semuanya harus dihitung dengan uang, yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan sebagainya, itu juga bicara. Kenapa saya ingin begitu? Karena yang lain-lain itu sudah ruhul jihadnya sudah menurun terus. Ada apa-apa itu diem saja, alasannya istiqomah. Jadi Nahdlatul Ulama itu kan bangkit, kok berubah menjadi Sukutul Ulama, itu bagaimana? Sebentar lagi Naumul Ulama. Nah ini umat kita kan menjadi Ashabul Kahfi semua. Saya waktu jadi ketua NU saya jaga betul Pak, jangan sampai robek NU ini. Begitu saya tidak ada, udah semua masuk.